Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Mama Mia Yuk Belajar Bersama. Kali ini Mama Mia akan membuat tutorial cara pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan animasi sederhana, yaitu dengan menggunakan layanan PowerPoint 2013. Baiklah rekan-rekan, tujuan kita dalam membuat animasi di PowerPoint menggunakan layanan PPT 2013 ini dengan tujuan supaya bisa menyajikan media pembelajaran, materi-materi pembelajaran dengan yang mudah dimengerti, kemudian sekaligus menghibur untuk anak-anak yang ada di rumah, sehingga dalam pembelajaran tersebut anak-anak tidak bosan dengan materi yang akan kita sampaikan. Baiklah rekan-rekan, kita ikuti tahap demi tahap, mudah-mudahan nanti berkenan dan bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan semua, dan nantinya bisa memberikan media efektif dalam pembelajaran daring di masa pandemi ini. Berikut tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai tutorial cara pembuatan video pembelajaran menggunakan animasi sederhana, yaitu melalui PowerPoint 2013. Tapi sebelumnya rekan-rekan, silahkan Anda pastikan bahwa laptop atau komputer Anda sudah terhubung melalui internet. Kenapa demikian? Karena nanti kita akan mengambil beberapa gambar yang ada di layanan PPT 2013 secara online. Jadi kita nggak usah membuka di Google Chrome, kita cukup menggunakan yang layanan yang ada di PowerPoint itu sendiri. Baiklah, kita akan memulai dari awal. Kita buka PowerPoint di sini. Untuk tampilan PowerPoint nanti kalian bisa lihat PowerPoint yang digunakan itu yang versi berapa. Ini yang saya gunakan adalah PowerPoint 2013. Nanti kalau misalnya ada beberapa item yang ada di atasnya itu tidak sama, berarti kita menggunakan PowerPoint yang berbeda. Baiklah, karena nanti kita akan menggunakan beberapa gambar animasi ya yang kita unduh di internet, kita pastikan kita pilih template yang blank presentation, yaitu yang ini ya, jenis ini. Nah, ini kita tampilannya memang sudah putih. Kenapa kita memilih ini? Karena kita nanti akan memberikan beberapa imajinasi yang ada di sini. Dan tipsnya ya rekan-rekan, ketika nanti kita membuat video animasi ini, seyogyanya kita dapat menentukan satu tema utama. Kita akan memberi tema apa dalam video pembelajaran kita. Misalnya kita akan membuat tema luar angkasa, atau kita akan membuat pemandangan, atau kita akan membuat perkotaan, atau kita akan membuat kebun binatang dan sebagainya. Itu tentukan dari awal. Setidaknya dari template dari salindia 1 sampai salindia berikutnya, mungkin 10 atau bisa sampai 100, kalian menentukan tema yang masih berkesinambungan. Hal ini kenapa? Karena ketika siswa melihat tayangan video yang kita tampilkan nanti, mereka juga akan mengikuti setiap gambar yang kita suguhkan. Misalnya kalau slide 1 kita tentang perkotaan, kemudian yang kedua slide-nya kebun binatang, itu tidak nyambung. Mereka juga akan mindset mereka nanti akan loncat-loncat ibaratnya. Nah, melalui video pembelajaran ini, apapun pelajarannya, seyogyanya mempunyai satu template yang berkesinambungan, sehingga siswa juga dapat mengikuti dapat mengikuti seni yang ditampilkan, sehingga mereka nanti akan menantikan tema-tema berikutnya dari dari rekan-rekan sekalian. Oke, kita akan buang ini. Ini ada tampilan dua klik add to title di sini, kita buang, kita blok di sini, kemudian kita delete. Nah, setelah tampilan bersih, kita akan mengunduh gambar sesuai dengan tema yang kita inginkan. Itu kalian klik di bagian insert sini ya. Nah, di sini di bagian insert itu ada new slide, ada table, ada picture, ada online picture. Nah, kita akan mengunduh di sini.
Untuk itu pastikan dulu laptop Anda terhubung dengan internet. Nah, kita tunggu di sini. Nah, di sini ada insert picture being image search. Nah, di sini kita akan mencari jenis gambar yang PNG ya, supaya nanti latarnya itu memang menyatu antara satu dengan yang lainnya. Nah, kita pilih di sini, kita ketikkan kartun perkotaan. Nah, di sini banyak sekali pilihannya. Silahkan rekan-rekan nanti pilih sesuai dengan misi atau imajinasi rekan-rekan sekalian, selera ya, tergantung selera kalian. Nah, ini banyak pilihannya ya. Kalau misalnya ini pilihannya masih kurang, tidak ada yang cocok, kalian bisa klik show all. Di sini akan ditampilkan lebih banyak lagi. Nah, di sini banyak tampilannya ya, seperti ini. Kalau misalnya sudah siap, kita ada yang disukai, silahkan kalian cukup klik. Nah, misalnya saya akan memilih kota ini ya. Karena apa demikian? Karena di sini ada beberapa kota yang memang ada kendaraannya. Kalau sudah ada kendaraannya, kita nanti untuk membuat kendaraannya ini susah ya, karena nanti akan double. Kita akan mengambil latar perkotaan dengan view gedung dan taman. Nah, kita ambil di sini, kita insert. Nah, ini ya, tinggal kita atur di salin dia yang sudah kita bersihkan tadi. Kita sesuaikan, untuk besarnya kita sesuaikan. Nah, seperti ini ya. Nah, kita kasih space kosong yang di bawahnya ini untuk membuat jalan raya, yaitu untuk memberikan efek mobil yang bergerak tadi. Nah, ini kan ada space kosong, kita insert kembali di sini, kita ambil shape, kemudian kita, kalau jalan raya itu kan bentuknya kita ambil jalan lurus ya, kalau jalan belok nanti susah lagi mengeditnya. Nah, kita ambil yang kotak di sini, kita klik, kemudian kita panjangkan rekan-rekan sampai sini ya, seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan memberikan itu ya, garis di tengah jalan raya itu kan ada garis ya, garis pembatas antara sisi kanan, ruas kanan dan ruas kiri. Nah, kita klik bagian insert, kemudian set, kita klik line, kita sesuaikan di sini, kita tarik garis lurus. Nah, karena ini warnanya sama ya, warna biru, kita cari warna yang putih. Tinggal kita klik di sini. Misalnya kita ambil abu-abu dulu ya di sini. Nah, kenapa demikian tidak kelihatan ya? Karena latar jalannya masih biru. Nah, kita akan ganti dengan warna hitam. Nah, kalian klik di sini di bagian format. Nah, ini kan masih belum terlihat jalan ya. Nah, karena garis ini masih lurus, belum ada garis terputus, kita klik yang line ini, kemudian klik kanan, kita klik kanan, kemudian klik bagian format shape ya, format shape. Nah, di sini maaf terhalang ini. Nah, klik di sini ada beberapa garis terputus, tinggal sesuaikan saja kalian pengen terputusnya yang kecil atau yang sedang atau yang kecil besar atau yang besar semua, kalian tinggal selera kalian ya. Kalau kita biasanya di jalan raya itu untuk mempertegas sisi kanan dan sisi kiri, kita menggunakan yang ini. Nah, sudah tampak jalannya ya. Nah, karena itu masih berwarna hijau ya, kita akan memberi warna di sini, kita ubah menjadi warna putih.
supaya terlihat lebih tegas. Nah, di sini. Nah, gimana rekan-rekan, sudah terlihat ya jalan rayanya ya? Oke. Karena format shape ini sudah tidak kita gunakan, kita silang saja di sini ya, karena nanti kita akan memberikan efek untuk speech mobil yang akan lewat. Nah, di sini. Nah, untuk mempermudah pengeditan, kita akan mengubah slide ini ke bentuk yang lebih kecil. Nah, seperti ini. Nah, sudah terlihat ya, ada kota dan jalan raya. Kenapa jalan raya lebih besar? Karena kotanya itu ceritanya kan kita memandang dari kejauhan seperti ini ya. Nah, seperti itu kita akan memasukkan kendaraan yang lalu lalang di jalan itu. Tekan di bagian insert, kemudian misalnya kita akan membuat kartun mobil. Nah, di sini banyak sekali pilihannya ya, rekan-rekan. Pastikan komputer Anda terhubung dengan internet. Syaratnya, nanti kalau misalnya tidak terhubung, di sini juga tidak akan keluar gambarnya. Nah, ini ada beberapa kendaraan atau transportasi darat. Kalian bisa pilih di sini. Kalau misalnya kalian punya impian mobil apa, di sini silahkan bisa dipilih ya. Nah, misalnya saya akan mengisi kota ini dengan mobil-mobil yang kuno ya, seperti ini misalnya. Nah, mobil ini seperti inilah, saya ambil ini. Nah, ketika kita bisa memilih cuma satu ya rekan-rekan ya. Kalau kita langsung ambil banyak, nanti tertumpuk, nggak bisa di grouping juga. Saya pernah coba ketika satu kali pencet itu ya, satu kali buka di Bing ini 5 mobil sekalian, ketika ini nggak bisa di grouping, jadinya nanti susah. Lebih baik kita satu-satu aja ya. Kita tentukan untuk mobil merah ini ya, insert. Nah, sini. Nah, karena ini PNG, jadi belakangnya nggak kelihatan, jadinya kota itu tetap transparan. Nah, ini kan mobilnya kebesaran nih, nggak bisa lewat nih kalau kebesaran. Kita kecilkan dengan cara menarik di bagian ujung sebelah kiri atau kanan di pojok ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ya. Nah, kita tentukan mobil ini mau jalan di sebelah kanan, rute kanan atau kiri. Mau arahnya mau kemana? Karena ini lampunya menghadap ke kiri, berarti mobil ini nanti jalannya akan ke kiri. Nah, seperti ini. Mobil ini nanti akan ditampilkan atau enggak? Atau langsung misalnya dari kanan dia lari mau langsung keluar, atau di sini. Kalau di sini kan nanti parkir dapatnya ya. Nah, kita mobil ini cukup lewat saja ya. Nah, ini kita setting di sini. Kita setting di sini. Izin ya, gambar saya tidak ditampilkan di situ karena di situ space-nya sangat kecil, jadinya untuk pengeditan di bawah ini. Nah, baiklah, mobil ini nanti akan keluar ya. Jadi tidak parkir di jalan raya. Jadi nanti untuk mempermudah pengeditan, kalian bisa klik di bagian ini ya untuk memperkecil layar tampilan. Nah, supaya enak untuk pengeditan nanti. Nah, mobil ini nanti akan keluar ke arah kiri. Jadi kita taruh mobil ini di sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan memberikan efek transition. Nah, di sini baru kita akan ada efeknya ya di bagian ini, bagian animasi ini. Nah, ini mobil ini kan nanti akan bergerak. Nah, kita pilih ke fly in. Nah, fly in ya, karena ini fly in ini belum kita setting, kita bisa lihat di bagian sini efek option. Di sini kan ini arahnya ke atas, berarti mobil ini tadi dari bawah ke atas. Nah, kita akan membuat mobil ini berjalan dari kanan ke kiri, tinggal mengubah bagian efek optionnya di sini. Nah, karena kita pengen ke kiri, kita ambil from right di sini. Nah, mobilnya ngebut sekali ya rekan-rekan ya. Nah, ini bisa disetting di bagian duration. Nah, mobil ini nanti yang nantinya di dalam pembelajaran itu diharapkan mobil ini tidak hanya sekedar
animasi tidak ada maknanya, tetapi bagaimana tampilan mobil ini nanti membawa materi yang akan kita sampaikan, sehingga nanti anak-anak bisa melihat mobil ini tidak sekadar hiburan saja, tetapi di atas mobil barangkali ataupun di belakang mobil ada materi yang ingin kita sampaikan. Nah, ini supaya mobilnya itu terlihat berjalannya itu bagus, kita akan kasih durasi di sini. Durasinya sekitar, misalnya kalau itu membuat materi ya, dan kalian bisa mengisi suara, kalian bisa tambahkan di sini sekitar 30 detik, tergantung dari materi yang akan disampaikan nanti. Kalau misalnya kalimatnya sangat panjang, kalian bisa menambah durasi tampilan mobil itu sendiri. Baiklah, saya akan menentukan durasi tampilan mobil tadi, diperlambat menjadi 25 detik. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana tampilan mobil itu. Kita bisa melihatnya di sini bagian ini, teman-teman. Di bagian view ya, di sini. Di bagian bawah, di sini ada view slideshow-nya. Nah, seperti ini. Nah, mobil ini nanti kita kasih efek suara ya, misalnya menerangkan tentang macam-macam hewan peliharaan. Nah, di sini bisa dituliskan. Nah, sehingga anak-anak bisa melihat mobilnya sekaligus melihat materi yang ingin disampaikan. Nah, itu untuk mobil yang pertama. Di dalam setting kota sebesar ini tentunya nggak lucu kan kalau kita misalnya ada mobil kok cuman satu yang lewat. Nah, tentunya ini kan dari arah kanan ya, dari arah kanan ke kiri, nanti kita akan balik dari kiri ke kanan di lajur sebelah sana. Misalnya mobilnya juga harus menentukan mobil dengan versi yang lain, jangan sama mobilnya, nanti bosan. Oke, sekarang kita lihat di bagian insert, kita kemudian ambil lagi yang online tadi ya, kartun mobil, kartun ya mobil. Nah, karena kita pengen dari kiri ke kanan, kita lihat kita cari gambar mobil yang memang menghadap ke sebelah kanan. Nah, kita menentukan, tadi kan sudah merah ya, biar bervariasi kita ambil misalnya, nah ini ada Vespa ini. Karena di jalan raya kan banyak ya, maksudnya macamnya, jadi anak-anak nanti kita bisa sekaligus keragaman kendaraan yang ada di jalan raya, memperkenalkan anak-anak. Ini bagus sekali untuk materi pembelajaran untuk SD. Nah, ini kita ambil yang ini ya, mobil angkutan barang. Nah, di sini kita ambil ya, ini sudah tampilannya. Nah, ingat tadi kan kalau tidak sesuai antara mobil dengan space kota, kita akan kecilkan, disesuaikan. Nah, seperti ini lajurnya dari sini ya, nih. Nah, karena ini akan berjalan di sana, kita tentukan arahnya di sini, kita taruh di sini mobilnya. Nah, setelah itu kita akan membuat animasinya, play in, kemudian efek optionnya, tanda panahnya pastikan menghadap ke kanan. Nah, ngebut sekali kan. Nah, setelah itu kita tentukan durasinya di sini. Kalau kita pengen samakan dengan yang tadi, atau yang bagian kedua ini kita materinya lebih sedikit, misalnya akan menyampaikan jenis-jenis warna misalnya, karena untuk sekolah kelas dasar ya SD, kita bisa kurangi atau bisa tambahkan, disesuaikan dengan materi rekan-rekan sekalian. Kita ambil 10 detik ya. Oke, sekarang kita akan lihat tampilan yang ada di slideshow-nya. Nah, sambil mobil ini berjalan, kalian bisa mengisi suaranya ya rekan-rekan, bisa menjelaskan di sini. Jadi nggak hanya sekadar tulisan, siswa juga bisa menyimak dengan audio.
mereka bisa mengikuti secara visual maupun auditorinya, mereka bisa menyimak. Nah, ini tampilan yang kedua, angkutan umum ya. Nah, ini seperti ini. Nah, jumlah mobil yang seliweran ini menyesuaikan dengan jumlah materi yang akan rekan-rekan bawakan. Bisa 10 mobil atau berapa banyak pun nggak masalah. Kalau misalnya kalian mau nambahkan di sini misalnya ada matahari ya, bisa memberikan efek yang di langit ini ya, misalnya ada pesawat yang lewat di sini, bisa ditambahkan untuk selingan video ini. Tinggal semuanya cukup insert bagian sini ya, sesuai dengan imajinasi kalian untuk membuat video pembelajaran itu diminati anak-anak gitu ya. Baiklah rekan-rekan, kita akan membuat slide baru ya, dengan tema yang berbeda. Kali ini saya akan membuat tema tentang taman yang ada di wilayah kota itu sendiri. Akan mengambil taman yang ini, yang masih belakangnya ada tampilan gedung ya di situ. Nah, nanti ini tentunya nanti animasinya juga akan berbeda ini. Nah, ini sudah ada gedung, sudah ada kursi-kursi. Nah, bagaimana supaya taman ini nanti hidup? Kita akan memberikan animasi seperti apa? Apakah ada orang berjalan, atau ada binatang, atau bagaimana, atau ada pesawat yang lewat, atau ada balon yang lewat, ada yang lepas, ada anak lari-lari. Nah, kita sudah, ini masih nyambung dengan tema yang pertama, yaitu tentang perkotaan. Ketika kita akan memberikan animasi ini, misalnya untuk penyampaian materi yang kedua masih dalam pokok bahasan yang sama, misalnya bahasa Indonesia tadi ya, untuk teks cerita fantasi itu kan yang pertama pengertian ya, kita giring anak-anak untuk memahami pengertian teks cerita fantasi. Kemudian yang bagian slide kedua itu biasanya ciri-ciri ya, ciri-ciri teks fantasi itu seperti apa. Kalau misalnya teks ciri-ciri itu ada 5, berarti kita memerlukan animasi di sini ada 5 karakter. Karena settingnya memang ada di taman, taman ini akan dipenuhi oleh apa? Misalnya kalau binatang itu enggak cocok ya, kita akan memberikan animasi anak, gambar anak di sini, anak sekolah atau misalnya anak yang sedang bermain. Kita lihat nanti, kita insert di bagian kartun anak, dimana kartun anak ini nanti bisa mewakili materi yang akan kita sampaikan. Misalnya ada 5 poin yang akan kita kupas di sini, maka akan diwakili oleh 5 karakter, sehingga nanti antara karakter satu dengan karakter kartun yang lainnya itu berkesinambungan. Jangan sampai nanti ketika kita mengambil gambar, satunya anak, satunya gambar petani, itu kan nggak nyambung. Jadi kalau misalnya anak-anak semua ya, kalau misalnya di situ ya diharapkan kartun itu sendiri mewakili anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi jangan mendominasi kartun itu, saya nggak sukanya siswa perempuan ya, perempuan semua, itu juga tidak tidak heterogen gitu ya. Jadi kita ambil misalnya anak laki-laki, yang pertama kartun anak ya, kartun anak, kita pilih di sini mau yang, kalau saya sukanya misalnya kartun anak yang muslim, bisa dilihat di sini, atau misalnya campur juga nggak apa-apa ya, dengan jenis gambar yang sama. Misalnya kita akan memberikan kartun nah ini ya, ada anak yang sedang menyiram tanaman, ada anak yang membawa bola ya. Kita ambil nanti ini keduanya, kita pilih salah satu dulu ya. Misalnya di taman itu kan anak-anak
yang mengambil bola, ada yang olahraga ya, aktivitas di taman, kita ambil yang di sini. Anak-anak membawa bola. Nah, ini karena bukan PNG tidak bisa ya, karena nanti kalau kita ambil di sini kita tempelkan tidak akan menyatu, kecuali kita akan merubah gambar ini ke bentuk PNG dulu. Itu akan ribet, kita ambil yang lain saja ya. Kita kembali ke sini, kartun anak, kita ambil. Anak sedang nangis ini ya, misalnya lah. Nah, ini misalnya di taman ada anak kecil yang sedang nangis ya. Ini posisi dia duduk di kursi ini. Nah, atau di sebelah sini. Dia nangis di sini. Nah, nanti tentunya kita membuat kartun seperti ini ada ceritanya, supaya siswa ketika melihat tayangan ini juga bisa mengaitkan kenapa dia nangis, kemudian kenapa dia membawa materi itu ya. Misalnya untuk yang pertama kartun menangis, yang kedua kita tambahkan lagi Nah, misalnya kita ada kartun seorang ibu ya, seorang ibu di sini. Nah, misalnya bersebelahan dengan anaknya di sini. Nah, mungkin nanti anak-anak bisa menyimpulkan kenapa anak ini bisa menangis, di sebelahnya ada ibunya. Barangkali ada yang apa yang diminta. Nah, di sini ya kita membuat ceritanya, kemudian tambah lagi, misalnya kita akan menyatukan karakter tadi, kartun. Nah, ini ada anak kecil yang sebelahnya, misalnya ini. Nah, ini bisa biar siswa yang menyimpulkan apa yang menangis nih, anaknya si ibu ini atau anak kecil yang kedua ini yang berbaju merah ini anaknya ibunya. Nah, ini ya, kita akan membuat taman ini menjadi ramai. Kita tentukan gambarnya, setelah itu kita beri efeknya. Kita ambil lagi kartun balon misalnya. Nah, sini. Nah, bisa ini karena bukan PNG, kita cari yang lain saja. Kartun balon. Nah, ini ya, misalnya. Nah, bisa jadi ini ya, dari cerita ini kan si anak ini bisa menangis melihat kawannya dibelikan balon. Nah, ini belum kita berikan efek rekan-rekan. Bagaimana si anak yang berwarna merah ini memegang balon tanpa harus balonnya, kalau kita berikan tindakan ya, kalau berikan animasi antara balon dengan anaknya itu kan akan memisah. Untuk itu kita akan
ubah kita akan grouping kedua gambar ini, sehingga nanti ketika kita kasih tindakan, si balon dengan anaknya itu menyatu. Memang untuk membuat animasi seperti ini kita memerlukan pengorbanan lah istilahnya rekan-rekan, karena tidak sekaligus jadi, perlu kejelian, perlu kesabaran, karena ini tidak bisa langsung jadi, bagaimana menggabungkan. Nah, untuk grouping antara anak dengan balon ini kan perlu pemisahan dulu. Kita akan pisahkan antara latar dengan karakter tokohnya. Kita akan pisahkan dulu. Kenapa? Karena nanti ketika kita menyatu, kita akan grouping, semuanya akan kena. Jadi kita pisahkan dulu si ibu, si anak ini. Nah, kita lihat di sini antara anak dan balon ini kan punya kotak sendiri-sendiri ya. Jadi bagaimana antara si balon sama si anak ini dalam kotak yang sama. Kita akan blok di sini seperti ini. Nah, ketika kita blok jauh-jauh dari mereka, akan ada tampilan dua kotak ya. Nah, kita akan ubah kedua gambar ini menjadi. Baiklah rekan-rekan, ini adalah hasil akhir video tutorial kita hari ini, yakni penggunaan PPT 2013 untuk video pembelajaran animasi sederhana. Baiklah, kita akan lihat dari awal. Ini hasilnya. Baiklah rekan-rekan, kita akan mereview semuanya, hasilnya di sini. Ini pada slide pertama, pemandangan kota dengan transportasi yang lalu lalang. Kemudian slide yang kedua masih di dalam kota dengan suasana yang berbeda, yakni kita zoom ke tamannya. Tadi kan di slide pertama ada kota dan taman ya. Sekarang kita perkecil space-nya ke taman. Nah, ini suasana taman, terlihat ada seorang ibu ya yang sedang menanti anaknya yang sedang membeli balon. Ceritanya kalau misalnya kita nanti akan membuat cerita untuk pembelajaran, bisa di sini. Nah, ini misalnya kita ambil kata itu ya, bersifat khalayan, karena tadi kan saya membahas di materi cerita fantasi. Nah, ini seperti ini. Kemudian datang seorang anak yang menangis karena melihat mainan balon milik temannya yang berlebih. Ketika dia sendiri tidak bisa membeli satu, temannya langsung membeli 3. Nah, ini suasananya seperti ini. Baiklah rekan-rekan, begitu saja sharing tutorial pembuatan video pembelajaran berbasis animasi sederhana menggunakan PPT 2013. Mudah-mudahan dapat memberikan semangat pemikiran dan kita bisa mengaplikasikannya dalam pembelajaran kita di suasana pandemi saat ini. Mudah-mudahan anak-anak terhibur dengan pembelajaran yang kita suguhkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.